alam liar, saat predator memangsa spesies hewan lain yang lebih lemah, hal itu merupakan hal yang biasa. Namun ternyata karena berbagai alasan, tak jarang kanibalisme atau memakan hewan dari jenisnya sendiri kerap terjadi di kalangan beberapa spesies hewan. Bahkan hal itu juga dilakukan oleh hewan yang tak lazim untuk memakan sesama spesiesnya sekalipun. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 pertarungan hewan kanibal. Diawali dengan pertarungan belalang setandu atau belalang sembah. Serangga yang biasa disebut praying mantis ini merupakan satu-satunya golongan serangga yang menerapkan kanibalismenya kawin, yaitu perilaku menyerang dan memakan individu satu spesies yang berlainan jenis kelamin. Biasanya kanibalisme ini dilakukan oleh betina terhadap pejantan. Meskipun pada beberapa kasus terjadi pula sebaliknya. Muncul keadaan kanibalisme yang terjadi di antara 10.000 belalang per meter persegi ini diakibatkan minimnya sumber makanan, sehingga belalang ini terus-menerus saling menggigit satu sama lain dan lebih banyak merampas makanan belalang lainnya. Seperti yang dilakukan kedua belalang sembah berbeda warna ini, di mana keduanya saling menyerang dan berusaha untuk mengalahkan satu sama lain, hingga akhirnya salah satu kepala belalang yang bertarung sengit ini terputus, lalu tubuhnya dimakan oleh belalang pemenang. It starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Selanjutnya adalah singa jantan memaksa anak singa yang bukan dari kelompoknya. Singa merupakan hewan terberat kedua dari jenis kucing setelah harimau dan umumnya hidup antara 10 hingga 14 tahun, akan tetapi ada juga beberapa yang bisa bertahan hidup sampai dengan 20 tahun. Hidup di dataran savana dan padang rumput kering, serta semak-semak belukar di sekitar hutan, membuatnya membutuhkan asupan makan yang cukup banyak. Dan untuk memenuhi kebutuhannya itu, para singa betina biasanya harus berburu mangsa demi kelompoknya, terutama singa jantan. Namun jika singa jantan sudah tak dapat menahan rasa laparnya, ia pun bisa menjadi kanibal. Seperti yang dilakukan singa Afrika ini, yang dengan cepat menangkap seekor anak singa jantan. Namun yang disantapnya bukanlah anaknya sendiri, melainkan anak singa dari kelompok lain. Tanpa perlawanan yang berarti, singa jantan itu membawa anak singa naas itu dengan gigitan giginya yang kuat dan tajam. Berikutnya adalah buaya air asin. Praktek kanibalisme ini rupanya bukan masalah karena dinilai turut membantu stabilitas populasi buaya. Sebuah penelitian dari Florida Fish and Wildlife Conservation Commission mendapati bahwa antara 6 dan 7% anak buaya menjadi makanan saudaranya yang lebih dewasa. Meski presentasinya kecil, kanibalisme ini menjadi faktor yang penting dalam menjaga kestabilan populasi. Seperti peristiwa yang satu ini, seekor buaya besar yang berada di sungai terlihat dengan mudah menggigit bagian leher seekor buaya lainnya yang berukuran tubuh lebih kecil darinya. Dengan pergulatan yang tak begitu berarti, buaya berukuran besar itu membawa buaya kecil yang malang itu ke tempat yang airnya lebih dalam, menunggu korbannya yang tak lagi bergerak. Dan kemudian melahapnya hingga seluruh tubuh korban tak lagi terlihat di mulutnya. Berlanjut ke hewan simpanse yang juga melakukan kanibalisme dalam kelompoknya. Sekawanan simpanse lapar di wilayah Pantai Gading, Afrika Barat terorganisir untuk berburu dan mencari makanan untuk disantap bersama. Meski umumnya simpanse merupakan hewan vegetarian, namun rupanya mereka juga tak jarang memangsa monyet kecil maupun simpanse dari kelompok lainnya, terutama di musim panas. Dengan sigap, simpanse-simpanse ini mengejar simpanse naas itu hingga ke atas pohon. Meski simpanse menjadi incaran itu terus menjerit meminta pertolongan kawannya, namun tak satu pun dapat menolongnya. Dengan kerjasama yang tangkas dan diliputi rasa lapar yang teramat sangat, mereka pun berhasil melumpuhkan simpanse mangsanya itu dengan gigitannya yang kuat.
Pertarungan hewan kanibal lainnya adalah pertarungan ular cottonmouth. Hewan kanibal yang masuk dalam golongan ular derik ini merupakan salah satu ular berbisa di dunia yang hidup di Amerika dan merupakan ular pemakan segala termasuk sesama ular. Ular cottonmouth berikut ini yang tengah mencari mangsa berpapasan dengan seekor ular derik muda yang dikenal lebih berbahaya dan agresif daripada ular dewasanya. Tanpa banyak berbasa-basi, mulut lebar cottonmouth itu pun langsung melahap bagian kepala ular derik itu. Akan tetapi si ular derik tak lantas menyerah. Meski kondisinya terjepit, ia tetap melakukan perlawanan dengan memutar tubuhnya agar posisi kepalanya yang terpelintir kembali lurus. Dan akhirnya ular derik muda itu pun berhasil melepaskan kepalanya dari mulut cottonmouth. Akan tetapi, upaya melepaskan diri dari bisa dan cengkeraman mulut cottonmouth itu telah membuatnya lemas. Maka dengan mudah, cottonmouth kembali mendekati kepala korbannya dan perlahan tubuh ular derik itu pun dilahap ular cottonmouth tersebut. Hewan kanibal lainnya adalah jangkrik Mormon. Setiap tahunnya, berjuta-juta jangkrik Mormon sibuk melakukan migrasi untuk mencari sumber makanan. Bahkan tubuh sesamanya sering menjadi sumber makanan. Jangkrik Mormon sebenarnya bukan jangkrik, namun tonggeret yang punggungnya memiliki lapisan tulang semu. Dalam mengkonsumsi makanannya, yang dicari serangga-serangga tersebut adalah protein dan garam dari sejumlah sumber makanan yang mengandung nutrisi ini. Bahkan mereka juga memakan lapisan exoskeleton yang dilepas dari badannya. Namun beberapa jangkrik yang lapar tidak sabar menunggu exoskeleton lepas. Dengan sigap, mereka akan memangsa badan sesamanya yang sedang mengalami pergantian exoskeleton di dekatnya. Saat diberi asupan makanan yang mengandung cukup protein dan garam, sifat kanibalnya akan berkurang. Dan pertarungan hewan kanibal lainnya adalah kalajengking. Kalajengking menggunakan bisanya untuk membunuh atau melumpuhkan mangsa mereka agar mudah dimakan. Hal itu juga mereka lakukan untuk membunuh pasangannya saat perkawinan. Biasanya kalajengking betina yang akan memakan sang jantan. Namun ritual ini memiliki manfaat dan makna tersendiri, yaitu sebagai asupan nutrisi atau sumber makanan yang baik bagi betina dan calon anak-anaknya. Kalajengking betina melakukan perkawinan secara agresif, sehingga memerlukan energi yang banyak dibandingkan dengan jantan. Oleh sebab itu, setelah melakukan perkawinan, betina memerlukan asupan nutrisi sebagai pengganti energi yang digunakan dalam proses perkawinan. Ritual kanibalisme ini menguntungkan bagi calon anak, karena nutrisi dari tubuh kalajengking jantan dapat menambah daya hidup dari sel telur yang telah dibuahi. Pemirsa, itulah ketujuh pertarungan hewan kanibal versi On The Spot.